Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimil lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan kajian perkuliahan kita, yaitu perkuliahan bimbingan rohani pasien, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang konsep dasar bimbingan rohani pasien ya. Yang pertama kita awali dengan pendahuluan terlebih dahulu ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganjurkan kepada kita agar menjaga kesehatan dan memerintahkan kita untuk berobat dalam rangka memelihara kesehatan. Jadi Rasul itu menganjurkan kita agar supaya menjaga kesehatan dan kemudian berobat ya ketika sakit, agar supaya kita bisa terpelihara kesehatannya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali obat untuk penyakit itu juga telah diberikan. Jadi Allah itu tidak akan menurunkan penyakit kecuali obat dari penyakit itu telah diberikan. Jadi kalau yang kemudian kita sakit ya, tentunya kita diperintahkan untuk kemudian berobat, karena memang Allah sudah memberikan obat pada setiap penyakit. Terus kemudian Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Bila penyakit dikenai obat, niscaya sembuh dengan izin Allah. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya, dan bila penyakit diberi obat nanti akan sembuh. Lah sembuhnya atas izin Allah. Ini menandakan bahwa kalau kemudian kita sakit ya, kita diperintahkan untuk berobat. Lah dengan berobat itulah kita sudah melakukan yang namanya memelihara kesehatan sebagai apa yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah. Itu. Terus yang selanjutnya, sebelum bimbingan rohani dilakukan pada pasien, perlu kiranya diketahui beberapa riwayat yang menggambarkan betapa seseorang, khususnya pasien, selayaknya untuk menerima rasa sakit dengan selalu berserah diri kepada Allah. Jadi sebelum kita tadi kita jelas bahwa yang namanya kita diperintahkan untuk kemudian menjaga kesehatan, kita diperintahkan untuk kemudian berobat ketika sakit dalam rangka melestarikan ataupun menjaga kesehatan itu. Dan kemudian ya ketika kita sakit ya, ketika kita sebagai pasien itu kita diperintahkan untuk kemudian menerima rasa sakit itu dengan berserah diri kepada Allah ya, sebelum kemudian kita menerima yang namanya bimbingan rohani. Jadi pasiennya itu harus menerima rasa sakitnya terlebih dahulu, yaitu dengan selalu berserah diri kepada Allah. Yang selanjutnya adalah hakikat manusia ya. Manusia sesuai dengan hakikatnya diciptakan dalam keadaan terbaik, termulia, tersempurna dibanding makhluk lainnya. Jadi manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Di dalam surat At-Tin dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna. Nah, tetapi ya di balik kesempurnaan manusia itu, manusia juga memiliki yang namanya hawa nafsu dan perangai atau sifat tabiat yang buruk. Jadi di balik kesempurnaan manusia itu juga memiliki sifat ataupun
perangai yang buruk ataupun disebut sebagai hawa nafsu. Dengan kata lain, manusia bisa bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat, dan bisa pula sengsara ataupun tersiksa di dunia dan di akhirat. Dengan kesempurnaan itu dan juga kekurangan itu, manusia itu bisa bahagia di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya, manusia juga bisa tersiksa di dunia dan juga di akhirat, ya. Nah, mengingat berbagai sifat seperti itu, maka diperlukan adanya upaya untuk menjaga agar manusia tetap menuju ke arah bahagia, menuju ke citranya yang baik, ke arah ahsani taqwim, dan tidak terjerumus ke keadaan yang yang hina ataupun asfala safilin. Jadi dengan keadaan manusia itu yang memiliki hawa nafsu, terus kemudian bisa terjerumus ataupun sengsara di dunia dan juga di akhirat, maka harus ada upaya agar supaya manusia itu bisa menuju ke arah yang bahagia. Harus ada upaya agar manusia itu tetap menuju citranya, yaitu ahsani taqwim, ya. Dan tidak kemudian harus ada upaya agar supaya manusia itu tidak terjerumus ke dalam keadaan yang hina ataupun asfala safilin. Lah, upaya apa itu agar supaya manusia itu bisa bahagia, agar manusia itu menuju citranya ahsani taqwim, agar manusianya tidak terjerumus ke dalam keadaan yang hina atau asfala safilin, yang upaya yang untuk menjaga manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat adalah dengan bimbingan islami. Jadi dengan bimbingan islami, manusia itu diharapkan bisa bahagia, bisa menuju citranya yaitu ahsani taqwim, dan tidak terjerumus ke dalam keadaan yang hina atau asfala safilin. Lah, inilah pentingnya bimbingan islami. Yang selanjutnya adalah bimbingan rohani pasien, ya. Ketika kita sudah tahu bahwa yang namanya manusia itu harus menjaga kesehatan, ketika sakit manusia harus berobat untuk memelihara kesehatan itu. Terus kemudian manusia itu memiliki potensi baik dan juga potensi buruk. Terus kemudian manusia harus diarahkan kepada kebahagiaan, ahsani taqwim, dan juga diarahkan agar tidak terjerumus kepada asfala safilin tadi. Makalah sebagai seorang pasien kita perlu yang namanya bimbingan rohani pasien, karena untuk menjaga manusia agar tetap pada fitrahnya yaitu ahsani taqwim, maka perlu bimbingan. Nah, sekarang kita akan mengkaji bimbingan rohani pasien. Bimbingan tidak sama dengan pendidikan, walaupun pendidikan sering disebut juga sebagai bimbingan. Jadi yang pertama, bimbingan itu tidak sama dengan pendidikan, walaupun sering disamakan, ya. Lah, bimbingan merupakan bagian saja dari pendidikan, karena pendidikan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan bimbingan. Jadi bimbingan itu bagian dari pendidikan, karena yang namanya pendidikan cakupannya lebih luas dari bimbingan. Meskipun banyak pendapat yang menyamakan, yaitu dalam bimbingan ada pendidikan dan dalam pendidikan ada bimbingan, ya, walaupun beberapa ada yang menyamakan, karena memang di dalam pendidikan ada proses bimbingan dan di dalam bimbingan ada proses pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan bimbingan di sini, ya, bimbingan islami yang kita maksud, ya, dalam hal ini adalah proses pemberian bantuan atau arahan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan atau petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Jadi yang dimaksud bimbingan islami di sini adalah proses pemberian bantuan ataupun arahan terhadap individu agar mereka mampu hidup selaras dengan ketentuan dan juga petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Itulah yang disebut sebagai bimbingan islami, ya. Terus yang selanjutnya, bimbingan islami yang merupakan proses pemberian bantuan, artinya
bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu. Jadi dari bimbingan itu tidak kemudian menentukan, tidak kemudian mengharuskan, ya, tapi membantu individu. Kalau kemudian di sini bimbingan rohani pasien berarti membantu pasien. Nah, individu dibantu dibimbing agar mampu hidup selaras dengan ketentuan petunjuk Allah, ya. Jadi individu ataupun pasien tersebut dibimbing agar supaya mampu hidup selaras dengan ketentuan dan juga petunjuk Allah, meskipun mereka dalam keadaan sedih atau menderita rasa sakit sekalipun. Jadi walaupun seorang pasien itu dalam keadaan sedih, walaupun seorang pasien itu dalam keadaan sakit, ya, mereka harus tetap dibantu, harus tetap diberikan bimbingan agar mereka tetap hidup hidup selaras dengan ketentuan dan juga petunjuk Allah, agar mereka bisa hidup bahagia dunia dan juga di akhirat walaupun dalam keadaan sedih dan juga menderita rasa sakit. Lah, sedangkan yang dimaksud dengan rohani pasien adalah keadaan rohani, ya. Rohani di sini adalah dimensi yang jauh lebih tinggi dari alam pikiran dan tahapannya pun di atas alam sadar ataupun suprakonsius, ya. Itu adalah rohani, ya. Keadaan rohani, ya, seseorang yang sedang mendapatkan cobaan rasa sakit itu adalah rohani pasien. Lah, rohani pasien itu adalah keadaan rohani seseorang ketika mendapat cobaan rasa sakit, ya. Lah, dengan adanya bimbingan rohani diharapkan pasien dapat memilih hikmah di balik cobaan sakit yang diberikan kepada Allah kepadanya atau kepada pasien tersebut. Jadi dengan bimroh itu, ya, diharapkan dia dapat memetik hikmah, ya, di balik cobaan sakit yang diberikan oleh Allah. Karena dengan keadaan sakit, ya, manusia atau pasien dapat menyadari sisi-sisi positifnya, antara lain mendapat kesempatan untuk beristirahat dari segala aktivitas. Dalam soal ibadah ada tuntutan khusus bagi orang yang sakit. Jadi istilahnya, dengan keadaan sakit itu manusia itu bisa menyadari sisi positifnya, ya, untuk beristirahat. Terus yang selanjutnya bisa menyadari bahwa sakitnya itu bisa menjadi penebus dosanya, dan kemudian bisa mendapatkan pelajaran, ya, untuk yang masa untuk masa yang akan datang, bahwa yang namanya kesehatan itu adalah sangat berharga. Terus kemudian dari rasa sakitnya itu mendapat pelajaran, tanda bahwa Allah sayang padanya sebagai sarana untuk latihan bersabar atau berserah diri hanya kepada Allah. Jadi dengan adanya bimbingan itu manusia itu bisa mendapatkan kesempatan beristirahat, ya. Terus kemudian bisa menjadi penebus dosa, bisa menjadi pelajaran, ya, bisa menjadi tanda bahwa Allah itu sayang pada orang tersebut, dan juga menjadi sarana latihan untuk bersabar. Nah, oleh karena itu, secara sederhana dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan rohani pasien adalah memberikan bantuan, arahan, atau nasihat kepada seseorang yang sedang terkena musibah, ya. Jadi orang yang terkena musibah itu diberikan bantuan, arahan, dan juga nasihat, ya, musibah sakit, agar rohaninya ataupun pasien tersebut tetap kembali fitrah, selalu mengingat ataupun mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan ridho Allah, yaitu bahagia dunia dan juga di akhirat. Jadi yang dimaksud dengan bimbingan rohani pasien adalah memberikan bantuan, arahan, atau nasihat kepada orang yang terkena musibah cobaan sakit agar rohaninya tetap atau kembali fitrah, ya, yaitu mengingat ataupun mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan ridho
ridho Allah. Jadi harus dibantu, harus diarahkan, harus dinasehati agar dia kembali, agar dia tetap kepada fitrahnya, yaitu ingat kepada Allah dan untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, ini pentingnya bimbingan rohani pasien. Inilah yang disebut dengan bimbingan rohani pasien. Mungkin itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.